Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimah Tusalaha di channel Ungu Film. Oke, kita lanjutin kisah Dinda di Kuntilanak 2 sebagai pembasmi kuntilanak. Kali ini dia harus melawan kuntilanak dari hutan keramat yang bener-bener menerornya karena dendam dari wangsit bawaannya. Gimana caranya Dinda ngalahin kuntilanak ini? Biar gue dan tim makin semangat, bisa yuk subscribe kita dulu. Kalau udah, mari kita gaskan. Cerita berawal dari seorang dukun yang mempersiapkan ritual untuk memanggil Mbak Kun. Beliau berhasil memanggil Mbak Kun keluar dari sarangnya, tapi langsung wassalam di tangan Mbak Kun. Dan inilah Kuntilanak 2. Scene berpindah ke pasar malam. Di saat Dinda dan Miko nyari teman-temannya, si Krishna dan Panji malah asik main sampai bikin antriannya panjang. Singkat cerita, mereka menangin hadiah boneka. Tapi anak-anak yang gak terima nunggu antrian lama malah merusuh sampai boneka milik Kresna dan Panji rusak. Terus di sisi lain, Dinda ngeliat Ambar naik kincir angin sendirian. Begitu turun, Ambar cerita kalau dia diajak perempuan cantik naik kincir angin. Setelah pada ngumpul, anak bungsu Tante Donna bernama Julia dan pacarnya Edwin mengajak mereka pulang. Akibat mencar di pasar malam tadi, ibu angkat mereka bernama Tante Donna ngasih hukuman ke anak-anak berupa larangan bermain keluar selama 3 hari. Julia juga merasa bersalah ke ibunya karena nggak menjaga mereka dengan baik. Besoknya, seorang perempuan bernama Carmila datang dan mengaku sebagai ibunya Dinda. Tanpa alasan yang jelas, dia telah meninggalkan Dinda di depan rumah panti asuhan. Carmila nggak berharap Dinda segera diserahkan padanya, tapi dia memberikan alamat rumahnya jika Tante Donna sudah siap melepas Dinda. Dinda yang mendengar percakapan tadi pagi meminta izin ke Tante Donna untuk menemui ibunya. Tapi Tante Donna menolak secara halus demi memastikan informasi Carmila pada Bu Tantri, pengelola panti. Saking gak sabarnya, Dinda mencuri alamat rumah Carmila dan pergi ninggalin Tante Donna. Tengah malam, Dinda mendapat penglihatan pohon dan jantung. Dia terbangun dan nekat kabur dari rumah, tapi dicegat oleh Julia. Biar urusan mulus, Julia membantu Dinda untuk memujuk Tante Donna. Dengan alasan pergi bareng-bareng, Tante Donna pun setuju. Paginya, Julia, Edwin, dan anak-anak pergi melewati tengah hutan. Di tengah perdebatan Panji dan Miko karena Ambar sakit perut, tiba-tiba sosok anak berambut putih lewat. Edwin berhasil ngerem, tapi mobilnya mendadak mogok dan Julia nemuin rambut putih nyangkut di mobil. Ternyata sudah sampai tujuan aja. Carmila datang menyambut mereka dan mengajak masuk ke rumah untuk istirahat. Ambar dan Julia pergi ke toilet dulu di sebelah rumah. Miko merasa aneh dengan keberadaan rumah Carmila yang di tengah hutan. Apalagi Julia yang ngelihat sosok anak berambut putih di dalam sumur. Terlepas dari itu, mereka akhirnya masuk ke rumah dan minta istirahat di kamar masing-masing. Selagi Edwin dan Miko yoga di kamar, Kresna dan Panji masuk ke ruang bermain wayang. Kresna bermain wayang di balik layar, sementara Panji nonton bayangan Kresna dan wayangnya. Lagi asik-asiknya, Panji kaget dan takut ngelihat bayangan Kresna yang dicekik oleh sesuatu. Untungnya Kresna baik-baik aja. Dinda dan ibunya menikmati waktu bersama untuk Gucci. Tanpa mereka tahu, Ambar diam-diam mengintip dan kembali ke kamarnya. Rupanya, Ambar ini cemburu sama Dinda yang udah bisa bareng sama ibunya. Dia juga takut kalau suatu saat Dinda akan ngusir teman-temannya dari rumah ini. Edwin dan Miko masih fokus yoga bareng. Tapi Edwin malah ngelihat hantu anak berambut putih yang bikin dia kesurupan. Teriakan Miko bikin semuanya pada datang. Dengan mudahnya Carmila mengusir hantu itu. Ini bikin Miko jadi semakin percaya kalau hutan ini terkutuk. Tante Donna akhirnya menemukan surat dari Carmila yang disimpan oleh pengelola panti. Jadi dulu, orang tua Dinda itu membuat rumah di tengah hutan yang dipercaya warga sebagai sarang kuntilanak. Kejadian aneh sering terjadi di rumah itu, sehingga suatu ketika, sosok Mbak Kunti muncul di hadapan bayi Dinda. Orang tua Dinda sadar kalau aliran mangku jiwo di keluarga mereka adalah kutukan. Entah apa yang terjadi, orang tua Dinda hilang secara misterius. Nah, dari situlah Tante Donna merasa ada yang gak beres dengan perempuan yang kemarin datang ke rumahnya. Sambil makan malam, Carmila nunjukin hasil karya Dinda pada yang lain. Ambar yang dari awal cemburu malah makin kesel dan kembali ke kamarnya. Julia mau nyusul, tapi ada pintu lain yang terbuka sendiri. Dia menelusuri tempat itu yang terdapat banyak foto keluarganya Dinda. Julia tahu ada sesuatu di balik lemari, jadi dia mendorong lemari untuk mencari tahu. Ternyata ada sebuah lorong yang entah menuju kemana. Tiba-tiba ada jasad seseorang yang menimpa dirinya.
Nggak cuma itu, Julia ngeliat hantu anak berambut putih yang membuatnya nggak sadarkan diri saking takutnya. Di tengah makan malam, Miko pura-pura izin ke toilet demi bisa masuk ke kamar Camilla yang mencurigakan. Lalu setelah makan selesai, Panji, Kresna, dan Edwin diminta istirahat di kamar. Dinda beresin meja makan, sedangkan Carmilla pergi ke kamar yang bikin Miko buru-buru ngumpet dari lemari. Di lemari, Cok. Kagetlah Miko ngeliat Carmilla yang bisa melayang cuma buat bunuh tokek di atas kamarnya. Merasa aman, Miko keluar dari lemari. Dia segera kabur lewat jendela ketika Carmilla ngajak tidur anaknya di kamarnya. Miko segera pergi ke kamar dan memberitahu yang lain kalau Carmilla adalah Mbak Kunti. Panji membenarkan perkataan Miko, begitu juga dengan Edwin. Sementara itu, Dinda malah senang bisa tidur bareng ibunya lagi. Tapi penglihatannya muncul kembali. Edwin meminta anak-anak lain buat nunggu di luar rumah apapun yang terjadi. Sementara dia mau nyelamatin Julia dan Dinda. Tiba-tiba pintu depan tertutup dan terkunci sendiri. Edwin tetap mencari dan nemuin Julia yang pingsan di depan sarang kuntilanak. Dia juga ngelihat sosok anak kecil yang melintas di depan matanya. Tiba-tiba pintu rumah kebuka sendiri dan anak-anak ini nyusul ke dalam. Malah dicegat sama Tante Carmilla yang berubah jadi sosok Mbak Kunti hingga berefek ke listrik padam. Mereka jadi ketakutan dan sembunyi di tempat yang gelap. Percuma aja, mereka tetap ketahuan sama Mbak Kunti. Tapi entah kenapa Mbak Kunti pergi gitu aja ke belakang rumah. Lalu ngagetin anak-anak ini sampai mereka berhasil kabur keluar rumah. Di basement, Julia akhirnya sadar. Dia ketakutan abis ngelihat sosok anak berambut putih yang dibenarkan oleh Edwin. Sadar kalau Tante Carmilla adalah Mbak Kunti, mereka segera pergi dari basement itu untuk cari Dinda, tapi anak-anak berambut putih itu menangkap kaki Edwin. Untung Edwin berhasil melepaskan diri dan keluar dari basement. Ternyata anak-anak ini pada misah sendiri-sendiri. Ambar yang sembunyi di mobil berhasil ditangkap sama Mbak Kunti. Lalu Miko berhasil kabur dari Mbak Kunti dan terjatuh ke dalam kolam. Dia sempat berhasil sembunyi dari Mbak Kunti di dalam kolam, tapi akhirnya dia ketangkap juga dari belakang. Lalu yang terakhir, Kresna dan Panji terseret di pasar malam yang mana semua pengunjungnya itu hantu anak-anak. Mereka sadar ini semua nggak beres, tapi mereka telat kabur dan jadinya dikerubungin sama semua hantu di sana. Tahu-tahu mereka sudah di tengah hutan dalam kondisi terikat. Julia dan Edwin segera memberitahu identitas asli Carmilla ke Dinda, tapi Carmilla keburu datang duluan. Dinda awalnya nggak percaya, sampai akhirnya Edwin nekat nyerang Carmilla dan ngeliatin sosok aslinya di depan Dinda. Edwin nyuruh Dinda dan Julia pergi dari rumah agar dia bisa buy one sama Mbak Kunti. Lebih tepatnya nyetor nyawa sih. Mama Donna akhirnya sampai di rumah Carmilla. Beliau menceritakan kalau Dinda adalah keturunan Mangkujiwo yang memuja Mbak Kunti dan menuntut Dinda jadi tumbal. Karena rasa sayangnya pada Dinda, orang tua Dinda menutup sarang Mbak Kunti dengan nyawa mereka. Tapi keluarga Mangkujiwo yang lain gak terima dan manggil keluar Mbak Kunti lewat dukun di awal cerita. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Mbak Kunti adalah dengan tusuk konde dari ibunya Dinda. Dinda disuruh sembunyi, sedangkan Julia ngelihat Edwin yang dibuat gak berdaya sama Mbak Kun. Sampai akhirnya, Edwin dilempar keluar rumah dalam kondisi kerasukan. Mama Donna niatnya ngebakar Mbak Kun tapi gak berhasil. Julia disuruh pergi sama Dinda, sementara Mama Donna dirayu sama Mbak Kun. Mereka gak tahu kalau Dinda udah masuk ke sarang kuntilanak dengan tusuk kondenya. Julia nemu kapak buat motong pala Mbak Kun. Ya namanya juga setan, gak mungkin semudah itu dikalahkan. Dengan santai, Mbak Kun nyambungin kepalanya dan ngilang dari sana. Cuma masalahnya Julia dan Mama Donna ini harus berhadapan dengan Edwin yang masih kesurupan dengan membawa kapak. Lorong sarang kuntilanak membawa Dinda sampai ke tengah hutan. Dia mendapati teman-temannya pada terikat di bawah pohon beringin, diikuti Mbak Kunti yang datang dari langit. Jadilah Dinda buy one sama Mbak Kunti. Mau didorong, ditarik sampai dicekik, Dinda berhasil lepas dari serangan Mbak Kunti. Nah, dia ngelihat jantung di dalam pohon yang persis kayak ada di mimpinya. Nggak pakai lama, dia segera musnahin jantung itu pakai tusuk konde. Alhamdulillah, sosok Mbak Kunti itu menghilang bersamaan dengan lepasnya jeratan akar di tubuh teman-teman Dinda dan Edwin yang sudah sadar. Cerita pun berakhir dengan berkumpulnya keluarga bahagia ini di depan rumah dalam kondisi yang baik-baik aja. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Jadi begitulah cerita Kuntilanak 2. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau biasa aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa banget kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Buset, suara gue. Sorry ya kalau suara gue jelek.
Oke, kesepian tanpa kekasih cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.